Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mareta Balkis dari kelas Multimedia Broadcasting 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa hukumnya menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu. Utang piutang lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini adalah hal yang diperbolehkan di dalam Islam. Hanya saja, yang berhutang wajib melunasi sesuai dengan kesepakatan yang sudah diberikan. Lalu bagaimana hukumnya jika menunda-nunda membayar hutang padahal mampu untuk melunasinya? Apabila seseorang telah mempunyai uang untuk membayar hutang namun mereka menangguhkan, maka orang-orang tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Sebab orang tersebut sudah meninggalkan kewajiban yang harus dilakukan, yakni melunasi hutang. Mungkin ada orang yang punya hutang pada orang lain ketika ia punya uang untuk membayar dan mampu, ia tidak segera melunasinya. Ia malah sibuk membeli kebutuhan tersier atau mewah, bahkan pamer. Ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam ya. Dalam agama Islam menekankan bahwa yang namanya hutang itu adalah darurat. Tidak bermudah-mudah berhutang dan dilakukan di saat yang sangat dibutuhkan saja. Nah, jika sudah mampu membayar, maka segerakanlah untuk membayar hutang tersebut. Jika kalian menunda-nunda membayar hutang, maka kembali lagi seperti awal, yaitu kalian termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Maaf ya, salah sebut. Sangat bahaya dan rugi dunia akhirat apabila menunda-nunda membayar hutang padahal mampu. Berikut beberapa hal tersebut. Yang pertama, apabila mereka meninggal dan membawa hutang, maka mereka akan terhalang masuk surga meskipun dalam keadaan mati syahid. Yang kedua, keadaannya atau nasibnya menggantung atau tidak jelas atau tidak pasti apakah akan selamat atau binasa. Yang ketiga, sahabat yang mempunyai hutang, jenazahnya tidak disolati oleh Rasulullah SAW, padahal salat beliau adalah syafaat. Dan yang keempat, orang yang berhutang dan berniat tidak mau melunasi akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri. Dan yang kelima atau yang terakhir, status berhutang membuat orang yang berhutang mendapatkan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Bagi yang memang terpaksa berhutang karena terpaksa dan darurat, tidak perlu khawatir, karena jika memang terpaksa dan berniat benar-benar membayar, maka akan dibantu oleh Allah. Ancaman tersebut bagi orang yang punya harta dan berniat tidak membayarnya. Nah, jadi ketika seseorang sudah cukup secara finansial untuk membayar hutang, maka wajib bagi mereka untuk melunasi hutang mereka. Nah, kalian punya teman yang hobinya lupa sama utang nggak? Kalian sebagai teman yang baik harus mengingatkan mereka ya. Emang kalian mau teman kalian tuh susah masuk surga? Terus yang tadi aku sebutin itu kalian mau teman kalian kayak gitu? Mungkin kebanyakan dari kalian sering merasa nggak enak buat nagih hutang ya, tapi itu demi mereka sendiri sih, demi kebaikan yang berhutang gitu. Jadi kalian tega nggak tega, sungkan akan harus nagih hutang tersebut gitu. Kalau kalian sungkan buat nagih hutangnya, ya kalian pas nagih jangan sambil marah-marah, jangan sambil ngata-ngatain atau gimana-gimana. Mending nagihnya tuh pakai kata-kata yang halus atau ditambahin sedikit guyonan gitu, biar mereka nggak tersinggung, biar mereka juga merasa gimana ya. Pasti kalau misal aku sebagai yang berhutang terus yang nagih hutang tuh kayak halus-halus gitu, itu aku yang merasa nggak enak buat nggak bayar gitu. Bukan maksudnya kalau mereka nagihnya marah-marah terus kita juga ikut marah-marah gitu, bukan. Maksudnya ya kayak kalau mereka nagihnya halus, kita kan jadi kayak mau nunda bayar lagi tuh sungkan. Terus kalau
pengen cepet-cepet ngelunasin deh, atau kalau emang belum punya duit ya kita ngejelasin ke mereka juga pelan-pelan gitu, pokoknya nggak pakai kepala mendidih lah, kepalanya tuh harus dingin gitu. Nah, untuk sekarang kalian mending inget-inget kalian pernah hutang ke siapa aja, entah ke teman, ke saudara, ke pacar, atau ke siapapun itu, dan segera melunasi jika kalian merasa sudah mampu. Oh ya, kalian juga bisa menerapkan metode gali lubang tutup lubang, tapi itu kalau kataku kurang worth it sih. Ya emang membantu banget gitu, hutang kalian di si A itu tertutup, tapi kalian jadi punya hutang ke si B gitu. Hutang kalian gak bakal tertutup sempurna kalau kalian masih menerapkan metode gali lubang tutup lubang. Jadi usahakan sebisa mungkin untuk tidak menggunakan cara itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.